Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Devi Aryani, pembimbing dari SDN Wates 02. Di tantangan bulan Mei ini, tim saya mendapatkan tantangan untuk membuat suatu review mengenai majalah yang kami baca. Dan di sini kami akan mereview satu artikel atau satu cerita pendek dari majalah Hibar. Ini majalahnya. Setelah kami membaca salah satu cerpen, kami akan membuat satu fishbone. Fishbone seperti ini, di mana fishbone ini berisi tentang 5W1H, yaitu W-nya apa saja. Yang pertama adalah what, apa yang terjadi dalam cerita tersebut. Dan W yang kedua adalah where, di mana cerita itu terjadi. Kemudian yang ketiga adalah who itu siapa. Jadi tokoh-tokoh dalam cerpen yang kami baca ini akan kami sampaikan di kolom who ini. Kemudian when, itu di mana, yang akan memberikan informasi mengenai tempat terjadinya cerita tersebut. Kemudian W yang kelima adalah why, mengapa. Ini berisi tentang apa yang terjadi, mengapa si tokoh bisa melakukan hal A, B, dan C yang diceritakan dalam cerpen tersebut. Kemudian H-nya adalah how. How itu bagaimana. Di sini akan dipaparkan secara ringkas mengenai apa yang terjadi, bagaimana cerita itu berjalan dari awal sampai akhir cerita. Kemudian identitas dari cerpen yang kami baca akan dicantumkan di bagian ekornya, di mana akan dicantumkan judul, penulis, dan juga penerbit. Kemudian di bagian kepalanya ini adalah hikmah yang ada pada cerita tersebut. Hikmah apa yang disampaikan dalam cerita yang kami baca. Nah, seperti inilah fishbone atau tulang ikan yang akan menjadi laporan tantangan literasi kami bulan ini. Di sini saya telah membaca sebuah artikel yang berjudul Hayam. Sebetulnya cerita ini adalah cerita berbahasa Sunda, tetapi kemudian saya akan menceritakannya kembali dalam bahasa Indonesia ya teman-teman. Baik, sekarang saya akan sedikit menceritakan apa yang diceritakan dalam cerpen berjudul Hayam ini. Hayam itu dalam bahasa Indonesia ayam ya teman-teman. Jadi cerpen ini ditulis oleh Sumarni dari SDN Pamoyanan, dan majalah penerbitnya adalah majalah Hibar. Nah, tokoh utama dalam cerita Hayam ini adalah Nugi dan Pak Badru. Nah, cerita diawali di sekolah ketika kelas 6 SD, di mana anak-anak akan dibagikan rapor. Nah, anak-anak sudah siap menerima hasil rapor mereka selama pembelajaran 1 semester. Kemudian, ketika giliran Nugi dipanggil oleh Pak Badru sebagai wali kelasnya, Nugi merasa kaget karena nilai rapornya ini, nilai matematikanya adalah 7. Kemudian Nugi menyampaikan ketidakpuasannya kepada Pak Badru sebagai wali kelasnya. Pak, mengapa nilai rapor aku matematikanya hanya nilai 7, sedangkan sehari-hari nilai matematikanya ini nilai ulangannya lebih dari 8. Tetapi sayangnya Pak Badru hanya menanggapi komentar atau masukan atau komplainan begitu ya teman-teman dari Nugi dengan bercandaan, kamu mah cukup nilai segitu pun begitu. Karena nanti pun kamu sudah besar hanya akan menjadi calo. Sambil ketawa-ketawa Pak Badru menyampaikan komentar yang pada akhirnya membuat Nugi merasa kesal dan marah pada Pak Badru. Kemudian sepulang sekolah, Nugi diajak oleh teman-temannya untuk berkumpul liliwetan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi liliwetan itu semacam makan bersama dengan menu nasi Sunda, nasi liwet seperti itu dengan lauk pauknya yang khas Sunda juga. Nah, biasanya Nugi, kalau liliwetan itu kebagiannya adalah membawa ayam. Nah, kebetulan ayam Nugi sudah habis disembelih. Jadi, Nugi sudah tidak punya ayam. Seperti itu.
Nah, tapi teman-temannya bersikeras. Pokoknya kamu harus bawa ayam, kata teman-teman Nugi. Nugi mengiyakan saja, oke gimana nantilah gitu. Seperti itu ya teman-teman kurang lebih jika diceritakan kembali dalam bahasa Indonesia. Nah, seperjalanan ke rumah temannya Eye yang akan menjadi tuan rumah dari acara Liliwetan ini, Nugi melihat Pak Badru sedang mengurus ayam bangkoknya yang tinggi dan besar. Singkat cerita, Nugi pun datang ke rumah Eye untuk Liliwetan dan teman-teman Nugi sangat senang ketika Nugi membawa ayam bakar ke acara Liliwetan tersebut. Akhirnya mereka makan sampai habis dan kemudian di perjalanan pulang, Nugi bertemu dengan Pak Badru, teman-teman. Dan ketika bertemu dengan Pak Badru memanggil Nugi dan mereka ngobrol akhirnya. Dan di tengah obrolan, Pak Badru bercerita bahwa ia sedih telah kehilangan ayam bangkok miliknya yang tadinya akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk membayar biaya sekolah anaknya yang ada di Bandung. Tiba-tiba ketika mendengar cerita Pak Badru, Nugi tiba-tiba merasa sedih, kasihan, yang tadinya marah terhadap Pak Badru berbalik menjadi kasihan begitu teman-teman ya. Beberapa lama kemudian datang sebuah paket ke rumah Pak Badru dan isinya adalah sejumlah uang, di mana uang itu bernilai 750.000 teman-teman. Dan ketika dibuka, isinya tidak hanya uang, melainkan ada surat yang berisikan seperti ini teman-teman. Ini uang untuk mengganti ayam. Dari cerita tersebut, kemudian saya akan menyampaikan kepada teman-teman mengenai fishbone atau tulang ikannya dari 5W1H-nya, bagaimana identitas bukunya, dan bagaimana hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Nah, untuk what-nya apa? Itu adalah seorang anak lelaki mencuri ayam milik wali kelasnya karena merasa kesal dengan ucapan wali kelasnya saat pembagian rapor. Untuk where-nya itu di mana adalah tempatnya terjadi di sekolah dan di rumah Eye. Dan who-nya siapa? Tokoh-tokohnya yaitu Nugi sebagai pemeran utamanya dan Pak Badru sebagai wali kelasnya Nugi. Kemudian when-nya adalah saat kelas 6 SD. Dan why-nya, mengapa, adalah karena wali kelasnya memberikan komentar kurang baik kepada Nugi saat pembagian rapor. Dan untuk ceritanya, yang tadi teman-teman sudah simak dari penjelasan saya ya teman-teman. Nah, di sini judulnya adalah Hayam. Penulisnya adalah Sumarni seperti yang telah saya sampaikan tadi dan penerbitnya adalah majalah Hibar. Dan untuk hikmahnya adalah yang bisa kita petik dari cerita Hayam ini. Yang pertama, kita sebetulnya tidak boleh cepat kesal, emosi atau marah dan kemudian menjadi gelap mata dengan mencuri ayam seperti yang dilakukan oleh Nugi. Karena kesal pada Pak Badru, karena marah kepada Pak Badru, akhirnya ia gelap mata untuk mencuri ayam. Kemudian yang kedua, perbuatan Pak Badru mungkin kurang baik untuk dicontoh walaupun memang hanya bercanda ya teman-teman. Tapi ketika bercandaan kita menyakiti hati lawan bicara kita, itu akan berdampak buruk juga ya teman-teman. Jadi kita harus bicara lebih hati-hati, bercanda lebih hati-hati, tidak boleh sampai menyakiti lawan bicara kita. Dan yang terakhir adalah sikap Nugi di akhir cerita itu, ia menunjukkan tanggung jawabnya terhadap perbuatannya. Siapa yang berani berbuat, maka dia juga yang berani bertanggung jawab ya teman-teman. Ketika Nugi mencuri ayam Pak Badru dan ayamnya menjadi habis, Nugi berani membayar dengan uang sebagai bentuk dari tanggung jawab Nugi terhadap perbuatan buruknya, yaitu mencuri ayam. Nah, teman-teman, bagaimana? Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian ya, teman-teman. Sampai jumpa lagi di tantangan selanjutnya, yaitu di bulan depan, bulan Juni. Dan semoga apa yang telah saya sampaikan di video kali ini bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Terima kasih sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.